Ma'had Ali Makkah, Lembaga Pendidikan Bahasa Arab dan Ilmu Pengetahuan Islam. Baik, ini perhatikan semuanya. Ini dibutuhkan. Minimal kalian sudah tahu dulu. Nanti perkara pas praktek, kalian bisa nyontek kayak ini. Nyontek kayak ini. Tapi minimal kalian harus lihat dulu ini ya. Ingat, perhatikan semuanya. Apa yang saya sebutkan, yang bisa kita praktekkan, itu adalah tata cara memandikan jenazah yang sifatnya kamilan. Ingat, mandi itu ada dua, al-ghuslu kamil sama al-ghuslu al-mujzi. Sekedar mandi, yang penting sah. Nah ini yang kita contohkan adalah al-ghuslu al-kamil si mayit. Kalau al-ghuslu al-mujzi gampang, berbaring tinggal suar kayak gini selesai. Iya, jasadnya kayak gini kan, wes ambil kayak gini dari kepala, sor ini, kalau digosok-gosok yang penting semuanya basah dan kotorannya hilang, selesai. Ya, seperti itu ya. Itu yang mujizi. Tapi yang kita contohkan yang kamil, yang sesuai dengan apa? Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sekarang kita mulai praktek. Oh, ya udah. Nanti perhatikan setelah memandikan nanti kan kayak ke pengkafanan ya. Nah, kafanan nanti ini kalau ukuran kain kafannya sama, ya udah disusun 3 lapis. 1, 2, 3. Kalau misalnya ukurannya beda-beda, ada yang sempit, ada yang agak sempit, ada yang luas, maka yang paling sempit ada di bagian atas. Paham? Yang paling sempit ada di bagian atas. Jadi naruhnya itu yang lebar dulu, lebar atasnya. Kiasnya taruh yang agak sempit, yang atas lagi taruh yang lebih sempit. Ini kalau ukurannya beda ya. Paham? Paham. Baik. Sekarang kita mulai. Mustawa komis. Saya pengen ada 2 orang dulu maju. Adab dalam memandikan jenazah. Bagi yang memandikan tadi, itu ada 2 adab. Pertama adabnya itu adalah dia harus berilmu. Ilmu di sini bukan berarti ilmunya luas enggak. Ilmunya maksudnya ilmu dalam memandikan jenazah, harus tahu. Dul khibrah, dia punya pengalaman. Yang kedua, adabnya yang kedua, dengarkan. Adab yang kedua adalah dia memiliki sifat untuk nutupin aib si mayit. Ketika memandikan nanti dia melihat aibnya misalnya kan, maka jangan diceritakan. Misalnya bau busuk keluar dari tubuhnya, kotoran kok keluar terus dari tubuhnya, ini jangan diceritakan. Kecuali kalau berbau kebaikan, wajahnya bersinar, atau kok wajahnya tersenyum, atau bau harum keluar dari tubuhnya, ini baru diceritakan ke apa? Itu 2 adabnya. Pertama apa tadi? Alim atau dul hibro. Yang kedua, katmul aib, nutupin aib. Sekarang kita mulai ya. Bismillah. Ustaz butuh 1 orang yang mandikan ini. Sini, Hamzah. 1 orang lagi. 1 orang ini tugasnya adalah dia ngambil air. Jadi dia bantu, tolong ambilkan air, menggayung. 1 orang tugasnya untuk apa? Air. Jadi bapak nggak boleh mandikan anaknya perempuan, kecuali kalau yang mati tadi itu belum balik, maka boleh dimandikan oleh yang lawan jenis kalau dia memang masih kerabatnya. Tapi kalau dia sudah dewasa, yang meninggal sudah dewasa ya, maka nggak boleh dimandikan oleh lawan jenis, meskipun itu mahramnya. Ibu antum meninggal, usahakan jangan antum yang mandikan. Bisa dipahami ya? Boleh dimandikan oleh lawan jenis apabila lawan jenis tersebut adalah suami istri. Bisa dipahami? Ini adab ya. Kalau instruksi gitu, misalkan mayatnya wanita terus nggak ada dari kalangan wanita yang mengerti yang terus dari pihak laki yang menginstruksi pemandian itu. Ya Ustaz, insya Allah nggak ada, pasti ada wanita. Yang alisir termasuk ini, kakinya di kakinya terus hilang ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz nggak usah pakai itu, nggak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita mulai, semuanya perhatikan. Yang sampai ada yang namun
Baik, bismillah, ayo. Kayak ini kok. Antum itu gak apa-apa. Ini serius ya. Nah, perhatikan semuanya. Posisi ketika dimandikan, ketika dikafanin itu nggak ada posisi khusus. Apakah harus menghadap kiblat? Enggak. Posisi khusus itu cuma terjadi ketika sholat jenazah, sama dikuburkan. Paham ya? Jadi ketika memandikan, mau posisi ke arah mana, nggak apa-apa. Yang penting secara asal nyaman untuk si mayit. Dan perhatikan semuanya. Meja seperti ini sebenarnya nggak sesuai. Yang afdol itu adalah mejanya memang di bawahnya ada lubang-lubangnya. Alhamdulillah sekarang ada yang khusus gitu kan. Sehingga ketika dimandikan kotorannya langsung terbang ke bawah. Yang pertama seperti itu. Yang kedua, mejanya itu agak meninggi ke arah kepala. Jadi fungsinya apa kalau agak meninggi ke arah kepala? Supaya nanti ketika dia memijit perutnya, ini kotoran gampang keluar. Kenapa? Karena bagian atas tubuh kan agak tinggi. Tapi nanti seperti ini solusinya adalah ketika dia tidur lagi, ketika mau dibersihkan kotorannya, ini diangkat. Mengungkapkan jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Tata cara memandikan dan mengkafani jenazah. Yang pertama, hendaklah jenazah laki-laki dimandikan oleh orang laki-laki dan jenazah perempuan dimandikan oleh orang perempuan. Tidak boleh dimandikan lawan jenis kecuali suami istri masing-masing. Waduh, insyaallah ya. Lanjut. Kedua. Yang kedua, anak di bawah usia 7 tahun boleh dimandikan lawan jenis. Yang ketiga, ketika akan memandikan aurat si mayit ditutup kemudian dilepaskan pakaiannya. Jika tubuhnya masih lemas maka pakaiannya dilepas seperti biasa. Akan tetapi jika tubuhnya sudah kaku maka pakaiannya digunting saja. Baik. Ini kita praktekkan. Ketika mau membuat mayit itu telanjang, ditutup dulu. Paham? Jangan dibuka pas antum masih belum nutup. Nanti kelihatan auratnya. Intinya ingat, tidak boleh memandang aurat mayit. Itu ada. Ditutup dulu. Tutupnya pada bagian aurat khusus saja, gak apa-apa, gak harus semuanya. Nah, ketika seperti ini, kita seperti ini. Kalau si mayit tubuhnya masih lemas, dalam artian bajunya bisa dibuka, maka itu dibuka dan itu afdol, supaya nanti bajunya masih bisa dipakai ya, oleh orang yang hidup. Tapi kalau sudah kaku, ya, misalnya kaku, sudah kita potong. Ini contoh saja, kita potong. Potongnya ya, intinya potong yang, ya potong saja, bismillah, potong. Ya. Dan ingat ketika mau potong, coba ini kita apa namanya? Bayangkan lagi dibuka bajunya. Nah, yang baga kalian. Antum yang nyiapin peralatannya. Buka ya. Buka, dan ingat ketika buka aurat tidak tergerak. Oh iya, sudah ya. Ini kalau mayitnya lemas. Sekarang kita bayangkan kalau mayitnya sudah kaku. Baik, silakan. Antum yang bertugas ngambilkan alat. Yang baik harus beradab karena ini kita sikapi seperti orang hidup. Baik. Dari sini nggak apa-apa ya, nggak harus satu tempat. Baik, lanjut. Yang keempat, petugas yang memandikan jenazah harus amanah, terpercaya dan berpengalaman. Tidak perlu banyak orang yang ikut memandikan, cukup yang berkepentingan saja. Baik. Nah, orang yang memandikan nggak boleh banyak, cukup yang berkepentingan saja. Misalnya ini 3 orang, sudah cukup, sudah 3 orang saja. Seandainya 2 orang sudah cukup, maka 2 orang nggak apa-apa saja. Tapi seandainya kalau 2 orang kurang, agak repot, udah tambah 1 orang. Jadi nggak semuanya ikut. Baik, lanjut. Yang kelima, sekeliling tempat pemandian harus tertutup, demikian pula atapnya. Demikian pula atapnya. Dan ingat, yang afdol tempat pemandian mayit itu memang tertutup ya. Kalau pakai kain, kita memandangnya itu belum afdol. Kenapa? Karena transparan. Ya sama kayak antum kalau mandi cuma ditutup kain. Dilihatin orang, malu nggak? Pasti malu. Jadi yang afdol itu tempat tertutup, yang mana memang nggak ada orang. Mungkin di sini misal ya di tempat wudhu ada space kan? Space tutup. Terus di sana itu cuma 3 orang ini saja yang masuk. Bisa dipahami ya. Lanjut. Yang keenam,
masker untuk menutup hidung dan mulut petugas yang memandikan, juga pelapis pakaian atau celemek jika diperlukan saja. Baik. Dan celemek fungsinya untuk apa ya? Untuk melindungi tubuh itu kalau diperlukan ya. Kalau nanti ada cipratan kena baju. Tapi kalau misalnya tidak diperlukan, tidak masalah. Intinya semakin tubuh ini terlindungi, semakin afdol. Apalagi kalau meninggalnya karena penyakit menular. Boleh kita pakai APD. Ya, tahu APD nggak? Lanjut. 7. Sarung tangan atau semisalnya sehingga tidak menyentuh aurat si mayit secara langsung tatkala membersihkan. Nah, sudah ya kelas. Nah, 8. Air dicampur daun bidara atau sabun, sebaiknya sabun cair. baik. Bukan kan gitu. Iya, teman-teman. Dan yang afdal ditumbuk. Ya, diaduk-aduk langsung. Setelah sudah selesai, diaduk-aduk. Nah, setelah itu selesainya diambil. Jadi yang kita butuhkan cuma cairannya, bukan daunnya. Ya, diambil buat sini, angkatnya sampai. Dan ketika mandikan mayitnya bersih. Dan diaduk-aduk, pakai gayung nggak apa-apa, mana gayung? Udah siap ya, airnya udah siap. Udah cukup. Kemudian samponya mana? Sampo. Siapkan taruh sini sampo. Kemudian kantong plastik untuk kotoran. Ada kantong plastik jadi. Diusahakan kantong plastik ya, jangan ember kayak gini. Supaya nanti ketika membuat gampang. Dan sama ini persiapan. Persiapannya ini tadi airnya dicampur dengan bidara dan dengan sabun disiapkan, sama sampan disiapkan. Sudah selesai. Ini udah dalam keadaan telanjang ya. Bayangkan ini telanjang. Dan ini nggak harus ditutupi semuanya. Cukup aurat yang wajib supaya nanti ketika mandikan gampang. Terus, baik. Nah sekarang mulai memandikan jenazah sekarang. Ayo. Memandikan jenazah. 1. Kepala si mayit diangkat sampai seolah-olah dalam posisi duduk. Kepala si mayit diangkat. Ada satu orang yang angkat. Apa fungsinya kok seperti ini? Ini mau dimandikan. Supaya nanti ketika memandikan, itu air nggak ada yang masuk ke dalam tubuhnya. Apa fungsinya kalau didudukkan tadi? Supaya ketika disiram, air nggak masuk ke hidung. Makanya didudukkan. Seandainya nggak didudukkan nggak apa-apa. Yang penting intinya kepala si mayit agak terangkat. Tapi seandainya nggak ada tempatnya untuk didudukkan, maka satu orang ada yang memegang. Satu orang lagi nanti menyiramkan. Baik, didudukkan seperti ini. Tafadhol. Asal nih. 2. Hendaklah mempercukup siraman air untuk membersihkan kotoran-kotoran di tubuh mayit. Oh iya. Langkah pertama, sama halnya seperti kita mandi junub. Kalau kita mandi junub, pertama kali adalah kita bersihkan kotoran, iya. Kalau masih ada sperma, ada najis dibersihkan kebok dulu. Yang kedua wudu, iya tidak? Wudu dengan sempurna ya. Satu, yang ketiga apa? Mandi. Selesai ya, kayak gitu kan? Nah, sama dengan mandi mayit, memandikan mayit seperti itu juga. Jadi langkah pertama, membersihkan kotoran si mayit. Langkah kedua, mewudukan si mayit. Langkah ketiga, memandikan si mayit. Bisa dipahami? Sekarang kita memandikan si mayit. Apa memandikan dalam artian membersihkan kotorannya, dibersihkan. Nah, ketika membersihkan, boleh pakai air ini, sabun ini. Juga boleh pakai air biasa. Tapi pakai air biasa dulu. Air biasa. Ini mandikan beneran ya? Ya. Sekarang fokus pada bersihkan kotoran. Enggak. Bersihkan aja lah. Ini basah semuanya ya. Baik, bersihkan kotoran. Pertama, kotoran bagian kemaluan dibersihkan. Boleh nggak nyentuh Ustaz ya? Secara asal memang nggak boleh ya. Tapi ini bersihkan sebisanya, ya, dibersihkan. Nggak apa-apa. Terus kamu bagian yang bersihkan. Kalau depannya sudah bersih, maka bagian sampingnya dengan cara apa? Dibalik, kayak dibalik. Ingat, aurat tetap tertutup. Sebentar. Diutamakan bagian kemaluan dulu, karena ini tempatnya kotoran. Dibersihkan.
Selimutin. Nah, udah selesai. Sudah selesai ya. Anggaplah kotoran di bagian kubul dan dubur sudah bersih. Nah, setelah itu diselimutin lagi. Apa berikutnya tetap masih nyari tempat-tempat yang sekiranya kena kotoran, dicari-cari. Udah selesai, beres. Najis sudah gak ada lagi. Ya, langkah pertama selesai. Kedua apa tadi? Diwudukan. Sekarang diwudukan. Wudu pakai air biasa. Pakai air. Bangunin dulu. Ketika mewudukan, hadirkan niat pada diri yang memandikan bahwa saya niat mewudukan. Saya niat mewudukan apa sih? Bagaimana cara wudunya? Sama kayak kita ya, berkumur-kumur, hidungnya dimasukkan air dan lain-lain. Hanya saja mayat nggak bisa. Maka di sini tidak dengan cara dimasukkan, tapi cukup diambilkan, hidungnya dibersihkan saja. Mulut cukup digosokkan giginya saja pakai pakai apa namanya? Sarung tangan. Ini mulai diwudukan. Wudukan sesuai dengan sunnah. Pertama apa? Ikan niat dulu ya. Yang kedua, ya tangan dulu bersihkan, nggak apa tangannya. Masukin jarinya. Dan tetap harus berurutan. Kalau tangan, fokus pada tangan semuanya. Jangan boleh satu tangan satu kaki ya. Tangan semuanya berurutan. Baik. Berikutnya udah. Berikutnya apa? Mulut. Masuk. Dan mulut ingat, saya satu ngangkat. Supaya air ingat usahakan ketika berhubungan dengan lubang-lubang mulut hidung itu diangkat supaya air nggak masuk. Selesai di bagian hidung sudah selesai ya. Baik, turunkan. Nah, selesai. Setelah hidung apa biasanya? Muka. Ayo muka. Muka dengan cara ini diangkat lagi, diangkat. Nah, ambilkan air, masukkan. Nah, yang banyak. Membasuh. Nah, membasuh. Nah, 3 kali. Udah, wajah selesai. Setelah itu apa? Tangan. Ambilkan. Yang satu nyiram, yang satu megang. Satu nyiram, yang satu gosokkan. Serang. Ke arah bawah ini. Nah, ke arah bawah ini. Nah, gosokkan 3 kali. Kayak udah selesai. Taruh samping aja. Nah, taruh samping aja biar gampang. Terus satu lagi. Tangan selesai. Saya itu apa? Kepala. Dibasuh. Ambilkan Hamzah. Kepala. Ingat, jangan diguyur tapi diusap. Hamzah. Jangan ditutup kayak gini. Kamu nuangkan. Nah, ke bawah. Nah, udah. Cukup. Terus itu apa? Telinganya kalian. Ya seperti wudhu lah ya. Udah selesai. Sekali aja, gak 3 kali. Terakhir kaki. Ada yang nyiram, ada yang gosok jari jemarinya. Nah, udah cukup. Nyiraminnya jangan nyiram terus ini. Cukup sedikit lagi kayak gitu. Tiga, niat mewudukan dan memandikan si mayit lalu mengucapkan basmalah. Baik, sudah ya tadi ya. Lanjut. 4. Kemudian mewudukan si mayit sebagaimana wudu untuk sholat. 5. Tidak perlu memasukkan air ke dalam hidung dan mulut si mayit, tapi cukup dengan memasukkan jari yang telah dibungkus kain basah untuk membersihkan gigi dan kedua lubang hidungnya sampai bersih. Boleh juga membersihkan gigi si mayit dengan siwak atau sikat gigi. Baik, sudah? Nah, sudah selesai ya. Ini wudunya. Sekarang kita mulai memandikan. Lanjut, nomor 6. 6. Mencuci rambut dan jenggot si mayit dengan perasan daun bidara atau sampo. Oh iya, sudah selesai mewudukan, kita mulai memandikan. Dengan cara kita mulai dari kepala. Kepalanya diguyur air dulu. Jangan sampai air masuk ke dalam. Basah semuanya. Mandinya juga dibasahin aja. Nah. Usahakan basah semuanya ya, kayak kita mau sampo. Nah. Setelah itu kita sampuin. Sampo. Nah, gosok kaku Hamzah, sampai aja. Wes langsung. Kalau dia punya jenggotnya juga tidak apa di sampo ya. Udah cukup. Anggaplah udah cukup ya. Nah, sekarang dibasuh. Dan ingat yang mandikan jangan sampai tengkar ya.
Beribu ini, aduh. Oke, baik. Berikutnya, nomor 7. 7. Membasuh anggota badan sebelah kanan si mayit dengan air dan sabun dari yang bagian depan. Baik. Lanjut. Dilanjutkan dengan yang bagian belakang, kemudian dilakukan seperti ini pula dengan anggota badan sebelah kiri. Sesuai dengan sunnah, dimulai dari bagian kanan. Bagian kanan yang mana? Bagian depan dulu. Nah, disiram. Ayo. Jadi ada yang nyiram Hamzah, ada yang nyiram antum Hamzah. Nyiram. Yang ini gosok-gosokkan. Nyiram kanan. Kanan ini kanan. Dari atas. Nah, ke bawah. Sampai ke bawah, sampai ke kaki. Bagian tubuh. Nah. Ya, seperti itu. Nah, gosok-gosok. Sampai kaki. Bersihkan bagian kanan. Sudah? Nah, setelah itu orangnya dimiringkan. Mulai kanan lagi tapi bagian belakang. Ingat auratnya tetap dijaga. Atas. Kamu bagian ini kepalanya biar gak ini, biar masukkan air. Gosok-gosok. Ini gosok-gosok ini. Ini pakai air mana gitu? Ini kan? Pakai air sabun ya. Sabun. Jadi sekarang itu kayak nyabunin gitu. Ayo. Selesai kan? Sudah selesai? Nah, dibalikan lagi. Tapi kalau dirasa masih ada yang kurang bersih, tambahkan lagi siramannya. Baik. Sekarang bagian kiri. Kiri bagian atas. Gosok-gosok. Gosok atas. Tadi kemaluan sudah bersih kan? Jadi gak usah digosok lagi. Sampai kaki. Sekarang digosok-gosok. Nah, sudah. Kalau dirasa masih kotor, tambahkan lagi. Tetap ketika memandikan jenazah, air usahakan tetap hemat. Tidak boros. Nanti seperlunya saja yang dipakai. Sudah, baik. Sekarang bagian kiri tapi bagian belakang dibiringkan, dibantu. Ini berarti kainnya kurang panjang, kainnya kurang panjang. Jadi nanti harus panjang, menjuntai ke bawah. Baik, dari atas. Nah, dari lehernya. Nah, lehernya dibersihkan. Baik, sudah dibaringkan lagi. Nah, ini sudah memandikan. Kemudian sekarang fungsinya kapur barus. Ditunggu dicampur ke 2 gayung air saja, 2 gayung aja. Sudah? Baik. Sekarang air ini diguyurkan ke seluruh tubuhnya. Pertama bagian atasnya diangkat kepalanya. Satu aja yang angkat, satu lagi yang guyur. Dari kepala, dikit-dikit. Yang penting merata. Tidak semuanya langsung. Terus. Yes, cul, tangannya cul. Yang merata Hamzah, jangan cuma ininya, yang merata sininya Hamzah. Nah, jangan boros-boros. Ini tangannya. Diratakan. Ini sininya. Kanan juga apa? Nah, rata, semuanya harus kena. Kita ini usahakan kayak mandikan jenazah beneran. Udah, terus ini yang belum mana kira-kira? Iya, semuanya di sini. Bagian atas sudah ya, perhatikan. Sekarang bagian bawah dimiringkan. Usahakan seluruh tubuh kena. Di kanan ada? Iya, sudah apa? Ini ya dari sininya lehernya kalau belum kena. Yang penting yang belum kena disiram. Yang
Kalau tangannya udah tadi kan? Udah cukup. Sisakan sedikit. Balik. Auratnya jangan sampai ke terus. Nah, kelas sudah apa? Dibaringkan. Nah, sudah memandikan sudah. Pertama tadi membersihkan kotoran sudah ya. Mewudukan sudah. Mandinya juga sudah. Yang terakhir, kalau dibutuhkan itu membersihkan kuku-kukunya sekarang Amri melihat, cek dulu ini kuku-kukunya ya. Mungkin ketiaknya masih panjang. Kukunya panjang. Tuh, dibaca. Setelah dimandikan. 8. Dilanjutkan siraman terakhir dengan air yang telah dicampur kapur barus. Kelas ya. 9. Dianjurkan memotong kuku si mayit jika panjang, mencukur bulu ketiak, dan merapikan atau menipiskan kumisnya. Baik, ambil. Satu potong kuku, satu potong kumis. Ayo dipotong dulu kukunya. Kalau ada yang panjang, ya potong. Ingat, motongnya pun dengan adab, halus. Kalau rambutnya kepanjangan misalnya, iya, kepanjangan mungkin atau gak rapi. Kukunya sudah? Kuku kaki udah? Udah, ya udah, selesai. Lanjut. 10. Dianjurkan menyisir rambut si mayit. Adapun jenazah wanita, maka rambutnya dikepang 3. Kemudian diletakkan di belakang punggungnya. Setelah itu disisir rambut. Kalau wanita itu dikepang dengan 3 kepangan ya. Kalau panjang. Kalau kepang kan? Gimana ya Pak? Yang rapi. Baik, sudah cukup. Sudah rapi ya? Sudah. Lanjut. 11. Diseka dengan handuk kecil setelah dimandikan. Pakai alatnya dibersihkan ya. Kakinya. Nah, udah. Baik, yang ini biarkan basah dulu. Udah. 12. Jika masih keluar kotoran dari tubuh si mayit, hendaklah menutupi tempat keluarnya kotoran dengan kapas, kemudian mencuci kembali yang terkena najis itu. Setelah ini kotoran masih keluar ya. Bukan. Tutupi dengan kapas. Tutupi itu maksudnya itu di cuil. Artinya nanti kapasnya tetap diambil, ditutulkan. Jadi tangannya nggak masuk. Bersihkannya dengan kapas. Nah, udah. Ini kan udah anggap ada kotorannya ya. Udah diambil, ada kotorannya dibuat. Nah, kamu juga pegang ada ya. Ini kotorannya. Ternyata kok masih keluar lagi. Nah, kalau masih keluar lagi, bersihkan lagi. Kok masih keluar lagi, baru disumpel. Disumpel pakai kapas supaya gak keluar lagi. Kalau dibuatnya kemaluannya. Ya udah. Baik, lanjut. 13. Mengangkat kain basahan pada diri mayit dan menutupinya dengan handuk besar. Baik. Mana handuk besarnya? Perhatikan cara untuk memakaikan handuk besar. Jadi caranya antum melebarkan dulu. Nah, kayak gini. Nah, jadi juga bantu sini. Nah, ini di anak kayak gini, terus ini ditarik ke bawah. Nah, kayak gini ya. Terus tetap ini biar gak kelihatan. Nah, udah. Nah, baru dibersihkan. Nanti kan masih basah sini kan? Bersihkan kayak gini. Kemaluannya bersihkan, sampingnya, sananya. Udah, seperti ini kan? Yang cukup jadi tutupi bagian aurat. Itu udah bersih kan? Itu udah selesai sana. Itu kan basah. Lanjut. 14. Hendaknya orang yang memandikan jenazah menutupi keburukan atau aib dari si mayit yang dia lihat. Adapun kebaikan-kebaikan yang dia lihat, maka boleh diceritakan. Baik, ini ya, itu harus diingatkan. Tadi keluar kotoran terus dengan sedikit raga. Tadi baunya busuk menyengat keluar dari mulutnya misalnya. Itu jangan diceritakan. Harus diingat ya. Baik. Adapun kalau kebaikan, tadi masa senyum. Baru gerak sendiri.
Nah, itu boleh diceritakan supaya jadi kabar gembira buat si mayit, buat si keluarga. Alhamdulillah husnul khotimah berarti semua. Lanjut. 15. Dalam memandikan jenazah yang wajib adalah menyiramkan air sampai mengenai seluruh tubuh mayit walau hanya sekali siraman saja. Setelah membersihkannya dari najis, akan tapi yang utama adalah seperti yang telah dijelaskan. Nah, ini yang maksud dari al-ghuslu al-mujzi tadi. Setelah dibersihkan kotorannya harus disiram sekali selesai. Tapi itu mujzi saja ya. Al-ini yang kamil, yang sempurna. Baik, lanjut. 16. Setelah jenazah dimandikan, jenazah ditutup kain kemudian diambil handuknya dan diangkat menuju tempat mengkafani. Tadi handuk ini fungsinya apa? Fungsinya untuk mengeringkan bagian ini ya. Nah, sekarang ambil kain untuk nutupin mayat tapi yang kering. Nah, sama kayak tadi. Dibentangkan kayak gini. Nah, kayak gini, kayak gini, ada yang narik. Nah, nariknya ingat. Taruh sana. Taruh kasihkan ke yang punya. Nah, ini kalau basah ya. Ya. Nah, selesai ya. Selesai kan memandikan kan? Sudah selesai. Nah, inilah yang disebut dengan memandikan. Tahap berikutnya adalah mengkafani ya. Nah, setelah itu mayat ini tadi dimandikan, maka dia diangkut. Dengan tetap memperhatikan auratnya, dijaga ya. Yang angkut siapa? Terserah, boleh ini atau boleh yang lain atau boleh manggil. Kalau kok sudah bersih diangkat. Nah, sudah ini ya. Nah, ingat ketika mengkafani, perhatikan. Untuk laki-laki itu disunahkan 3 lapis kain. Dan diusahakan warnanya apa? Putih. Lapisan di paling bawah itu adalah lapisan yang paling lebar. Karena itu nanti fungsinya untuk tutup seluruh tubuh. Baik. Lapisan di atasnya untuk tutupin bagian tubuh khusus aurat. Baik. Bawah. Tambahnya cuma 2 itu. Paham? Jadi total pakaian perempuan ada berapa? 5. Kalau laki-laki 3. Lanjut. Bismillah. Hendaknya 2. Hendaklah membubuhi wewangian pada kain kafan dan tubuh mayit. Baik. Sekarang kain kafan diletakkan di yang rapi. Ini semuanya ukurannya sama. Sama. Nah, letakkan yang rapi. Nah, disesuaikan. Udah. Tali bawahnya sesuai nggak nanti untuk ikat? Kelihatan ya? Oh iya. Nah, ini 1. Yang afdol ketika meletakkan seperti ini, itu langsung letakkan wewangian. Ada wewangian nggak? Nah, boleh pakai kayak gini ya. Gak harus wewangian khusus yang biasanya dibeli kan. Boleh pakai kayak gini. Casablanca juga gak apa-apa. Yang penting wangi. Biar harum pakaiannya. Karena ini untuk ya pakaian terakhir mayat. Nah udah. Setelah itu yang kedua, mayatnya masih di sana tadi ya? Masih di sana. Kabur. Bubuhi lagi. Nah. Yang di atas, khusus yang di atas, dilipat jadi 2 saja. Yang agak panjang. Nah, wis gitu aja. Taruh sini di tengah. Ini untuk nutupin aurat khusus. Pusar, lutut. Di kira-kira mana nanti taruh pusar sama lutut. Nah, oke. Tangan boleh disedekapkan di depan dada dan diikat. Begitu pula jari jempol kaki, keduanya juga diikat. Dagu pada kepala juga diikat supaya mulut tidak terbuka. Baik, ada ini lagi nggak? Rafia lagi nggak? Tolong ambilkan. Baik, Fadil. Gak apa-apa, semuanya akan jawab. Ingat, ketika memandikan, ketika mengkafani gak harus ada posisi khusus, paham? Mau menghadap kemana terserah. Hah? Ini lagi dipakein ya? Iya udah. Nah, tutupin dulu. Apa nih ya? Ini dalam keadaan tadi baru dimandikan ya? Dan masih ditutupin mayatnya. Aurat khususnya aurat besarnya ditutupin. Nah, dipotong fungsinya untuk nanti ngikat jari
baik jari telunjuk, jari apa, jempol tangan sama jempol kaki sama Panjangan itu. bagian ini. Jadi tangan boleh disedekapkan, ingat, boleh. Jadi seandainya nggak disedekapkan juga nggak apa-apa. Hanya saja yang masyhur di masyarakat kan disedekapkan kayak gini ya. Nah, baik. Di depan dada, jadi dada kayak orang sholat, nah kayak gini ya, kayak orang sholat kayak gini. Ya, mungkin pegangan dengan pegangan nggak apa-apa. Nanti diikat kalau perlu, dan diikat, coba diikat, supaya nggak jatuh. Diikat simpul yang ada ya, yang Bisa nggak kuat. Nah, oke, satu aja. Itu aja wajib. Oke, udah. Kemudian dagu juga diikat. Dagu supaya apa? Mulutnya nggak nganga. Diikat dagu. Dan nyimpulnya terserah ya, tapi di sini nyimpul ini aja. Nyimpul yang bisa dibuka. Udah. Kemudian apa tadi? Jempol kaki. Nah, jangan keras-keras. Ingat, ini mayat tetap disikapi seperti orang hidup. Nah, sudah ya? Lanjut. 4. Boleh membuka bagian wajah si mayit sebelum dikuburkan agar keluarganya yang belum melihatnya bisa melihatnya. Baik, ini nanti kalau sudah di kafan. Terus yang kelima. 5. Menambahkan tali-tali pengikat yang berjumlah 3 atau boleh lebih sesuai kebutuhan dengan ikatan yang mudah dibuka tali ikatannya dan boleh dibuka ketika dimakamkan. Nanti ketika dimakamkan, tali-tali yang tadi pocong itu boleh dibuka, boleh enggak? Gak usah khawatir nanti gentayangan enggak. Ya, tapi umumnya masakan dibuka kan. Ya udah kita ikutin itu. Karena itu masalah yang longgar. Artinya mau dibuka gak apa-apa, gak dibuka juga gak masalah. Dan gak ada keyakinan tertentu dalam hal itu ya. Tapi pada umumnya masyarakat dibuka. Ya udah kita ikut pemahaman seperti itu gak apa-apa. Tanpa adanya keyakinan tertentu. Baik. Yang keenam. 6. Yang wajib dalam mengkafani mayit adalah menutupi dengan satu helai kain yang menutupi seluruh tubuh mayit yang intinya tidak menampakkan kulitnya. Ini yang wajib, yang mujizi. Ini yang kamil pakai 3 kain. Kalau yang mujizi 1 kain nggak apa-apa. Intinya nutupin semua tubuh. Paham ya? Baik, sekarang kita praktek bagaimana cara mengkafaninya. Nah, ketika mengkafani, ingat diperhatikan bahwa aurat tetap dijaga. Ini kan agak ke atas. Jadi usahakan bagian aurat terus saja, nah gitu. Ya. Nah, ketika mau diambil, apa namanya itu, kain kafannya, ini kayak gini. Nah, ini dicil kayak gini dulu, enggak itu. Nah, ini. Jadi ditutup dulu kayak gini. Baik, seperti kalau satu ya. Ini, tarik ini. Nah, sarungnya tarik. Sarungnya tarik. Nah, tarik. Nah, tutup kayak gini ya. Gak kelihatan kan? Ya. Ingat, ini harus khusus dulu. Bagian pusat sampai lutut. Nah, seperti ini ya. Seperti ini udah. Udah kan? Sudah ya. Usahakan nggak lepas. Hanya itu bisa diikat seperti ini, digulungkan. Kita nggak apa-apa seperti ini. Sehingga dia nggak lepas. Sudah aurat khusus, aurat besar sudah tertutup ya. Nah, sekarang baru. Nggak usah khawatir ya. Ya, ini. Enggak, tidak harus ada cara tertentu. Apakah yang Abdul yang kanan ya, yang ditutupin? Mana yang kanan ini ya? Nah, ini tutupkan ya. Boleh langsung ditutupin dulu. Ngeri cuy. Yang ketiga, usahakan memang lebih panjang supaya apa? Bisa diikat semua. Nah, pertama diikat kayak gini. Kayak gini ya, diikat semuanya. Tapi ini boleh dibuka dulu nggak apa-apa. Tapi ini nanti tetap ditutup kayak gini. Dibuka supaya apa? Kalau misalnya mau ada yang lihat. Tapi ini anggaplah, dan boleh hukumnya seandainya khawatir nanti ada serangga, mulutnya ditutupin pakai kapas. Hukumnya boleh ya, nggak harus ditutupin. Tapi seandainya memang khawatir nanti takut ada serangga yang masuk, ditutupin pakai kapas. Mulutnya, apa namanya, hidungnya sama telinganya. Bisa dipahami kan? Nah, setelah itu baru diikat. Ini kurang besar ini berarti, ya? Kurang lebar. Nah, kurang besar ukurannya. Baik, sekarang mulai diikat sekarang dari kepala. Dari kepala.
Itu wes bisa tidak gini. Bayangkan nih kalian. Semuanya pasti nanti akan mengalami kondisi real seperti ini. Cepat atau lambat? Baik. Kencang-kencang. Nih kalian. Nah, beneran ini. Kaki, setelah itu kaki. Langsung aja. Gak cukup. Pengap ya? Pengap. Rasakan pengapnya di kuburan nanti. Udah ya. Jadi ini setelah selesai, tentunya ketika berkafan seperti ini, aksannya tuh di tempat yang agak tinggi, di meja. Supaya apa? Supaya nanti ya sekalian ketika datang orang-orang udah tahu, oh ini mayatnya. Kalau dibawa kayak gini kan gak etis, banyak sebutnya dan lain-lain. Termasuk bagian wajah ini memang gak diikat, supaya nanti kalau misalnya orang mau ketemu, mau lihat wajahnya, atau keluarga yang belum bisa lihat wajahnya kan, dia bisa mandang, bisa mencium, gak apa-apa. Seperti itu. Tapi kalau udah selesai, mau disolatkan, ditutup. Setelah itu baru diangkat ke mana? Ya ke keranda untuk disolatin. Untuk disolatin. Ketika solatin, jenazah menghadapnya ke mana? Kok bebas sih? Kiblat. Kiblat. Kepalanya ada di mana? Kanan. Kepalanya ada di? Ada di? Kanan. Kanan ya. Kalau kanan di mana kanan? Antara. Iya. Utara. Kakinya di selatan. Jadi yang menghadapi ke arah sana. Baik. Seperti itu insya Allah. Untuk tata cara sholat jenazah insya Allah sudah paham semuanya. Ya kan? Untuk laki-laki sholatnya itu imamnya menghadap ke arah kepala. Kalau perempuan ke arah ini perut. Ya, lurus perutnya. Selesai. Dan tata caranya insya Allah sudah paham dengan 4 kali takbir silakan. Meskipun ada pendapat 5, 6, tapi yang kuat 4 kali takbir. Langsung Al-Fatihah. Yang kedua sholawat Nabi. Yang ketiga dan yang keempat doa. Falas. Mana soal? Tamam insyaallah ya Wadi ya. Wadi. Untuk kerudungnya Ada juga. di Untuk kerudungnya itu kerudung bebas atau dari yang perempuan? Iya, dari kain kapan? Bebas ya. Bebas kerudung dia miliki. Tapi kalau dia mau pakai kain kafan afdol ya, karena kan warna putih. Tapi kalau dia sudah punya kerudung warna putih itu dipakai enggak apa-apa. Dipakai enggak apa-apa. Talinya hendaknya tali terserah sebenarnya ya. Tapi kan afdol tetap putih juga kain kafan. Baik, alhamdulillah selesai ya. Selesai daurah kita, mudah-mudahan nanti bisa dipraktekkan.